Sangat menyesal sebenarnya kenapa saya masih hidup aja sih. Dan saya juga itu dengan anak-anak. Puas bunda, thank you for all. Itulah tulisan merah yang dibuat Panca di lantai rumah kontrakannya. Tulisan tersebut tertulis menggunakan telunjuknya sendiri, bertintakan cairan merah yang mengalir deras melalui pergelangan tangannya setelah nekat melukai dirinya sendiri. Di dekatnya telah tersusun 4 orang anak yang sudah tak bernyawa. Tekad Panca pun sudah bulat untuk mengakhiri hidupnya. Namun takdir tak mengizinkannya pergi terlalu cepat. Meskipun Panca telah beberapa kali melukai dirinya, termasuk menusuk perutnya menggunakan pisau dapur. Semua itu dilakukan akibat pengkhianatan yang diberikan oleh sang istri. Setelah Panca berhasil membongkar perselingkuhan istrinya, bukan hanya dengan satu laki-laki, namun ada beberapa laki-laki yang diketahui memiliki hubungan spesial dengan sang istri. Hal itulah yang membuat Panca terpukul dan sakit hati. Panca merasa mungkin dengan ketiadaan dia dan anak-anaknya, sang istri bisa bebas untuk mencari kebahagiaannya sendiri. Dan ungkapan itulah yang ditulis Panca menggunakan tinta cairan merah tersebut. Apa yang sebenarnya terjadi di dalam rumah tangga mereka? Kenapa sang istri bisa setega itu melukai hati Panca berkali-kali dengan berselingkuh dengan beberapa pria sekaligus? Panca merupakan kepala keluarga yang memiliki 4 orang anak. Dia berusia sekitar 40 tahun. Memang dia adalah seorang pengangguran yang hanya bergantung hidup kepada sang istri. Menurut media berita yang kami kunjungi, Panca pernah berprofesi sebagai supir taksi. Namun entah apa yang terjadi hingga akhirnya Panca berhenti dari pekerjaan tersebut. Kondisi itu bukannya membuat Panca semangat untuk mencari pekerjaan lain untuk memenuhi kebutuhan keluarga, malah membuatnya menjadi malas-malasan dan lebih memilih untuk berdiam diri di rumah. Bahkan mereka sempat ingin diusir dari kontrakan akibat belum bisa mengeluarkan uang sewa bulanannya. Namun karena masih ada tenggang rasa dari si penyewa, mereka akhirnya diberi waktu. Rumah tangga mereka menjadi kacau, seringkali dihiasi pertengkaran akibat Panca yang tak bertanggung jawab atas istri dan anaknya. Menghadapi kondisi yang makin hari makin buruk, mau tak mau sang istri harus bertindak karena merasa Panca begitu tak bisa diharapkan sebagai seorang suami. Entah apa pekerjaan yang digeluti sang istri saat itu, namun yang jelas keduanya bertukar peran dengan Panca yang disuruh menjaga anak-anak di rumah sembari istri bekerja. Panca maupun istrinya terbilang tertutup. Mereka memang tak suka berbaur, apalagi sang istri yang jarang keluar rumah kecuali saat berangkat bekerja, sehingga membuat warga di lingkungan tersebut kurang menaruh simpatik kepada mereka. Berbeda dengan anak-anaknya yang aktif bermain dengan bocah-bocah sebaya di lingkungan tersebut. Bahkan anak-anak mereka kerap kali bermain di rumah tetangga, dan Panca juga sering menyusul hanya sekedar mengawasi sang anak bermain. Tak ada obrolan yang keluar dari mulut Panca kepada pemilik rumah selain tersenyum tipis tanda menyapa. Dia hanya duduk di depan teras sambil melihat sang anak bermain. Terkadang ada niat untuk mengajak Panca mengobrol, namun karena melihat sikap Panca yang tertutup, niat itu terkadang batal akibat takut salah bicara. Bertukar peran antara suami dan istri tak selamanya akan baik. Begitu juga yang dirasakan oleh Panca. Harga diri dan martabat Panca sebagai keluarga makin dianggap rendah. Ketidakseimbangan peran, tekanan emosional kerap kali menimbulkan pertengkaran antara Panca dan istrinya. Akibat sudah tak tahan harus mengerjakan 2 tugas sekaligus, persoalan rumah dan juga mencari nafkah. Sementara Panca hanya berleha-leha di rumah. Tentu banyak omongan-omongan tak sedap terdengar di telinga Panca hingga membuat Panca sakit hati. Keharmonisan seakan sudah sirna, berganti dengan konflik rumah tangga yang seperti tak berujung. Bahkan kekerasan rumah tangga kerap terjadi saat keduanya saling mengedepankan emosi,
Mereka seakan tutup mata dengan mental anak-anaknya yang masih kecil, yang terus mendengar teriakan, cacian, dan maki-maki di rumah sederhana tersebut. Akibat tak lagi merasa bahagia hidup berumah tangga dengan Panca, namun harus berpikir beberapa kali jika harus melangsungkan perceraian akibat keempat anaknya masih membutuhkan kasih sayang sosok ayah dalam hidupnya. Akhirnya, sang istri mencoba mencari kesenangan lain di luar sana untuk mengobati stresnya. Melalui akun Instagramnya, dia berkenalan dengan seorang pria. Hingga singkat cerita, mereka menjalin hubungan karena menganggap pria tersebut bisa membuat hari-harinya jauh lebih baik, bisa menjadi pendengar yang baik saat dia mengeluhkan masalahnya, di mana hal tersebut tak lagi didapatkan dari sosok Panca suaminya. Tak cukup hanya satu pria, dia juga mencari kesenangan kepada pria-pria lainnya. Hingga total ada 4 pria yang dipacari sang istri sekaligus. Entah pacaran itu hanya sekedar pacaran online ataupun juga berlanjut di dunia nyata. Tak ada informasi yang kami temukan membahas tentang hal tersebut. Gerak-gerik mencurigakan sang istri akhirnya disadari Panca. Dimulai dari sikap dinginnya dan yang membuat Panca makin curiga, sang istri sangat menjaga privasi ponselnya, yang pada akhirnya Panca berhasil meretas akun Instagram tersebut. Di sanalah terbongkar, terdapat percakapan-percakapan mesra yang tak wajar sang istri dengan beberapa laki-laki. Pertikaian antara keduanya tak dapat dihindarkan. Tak puas dengan cacian, Panca melakukan kekerasan kepada sang istri hingga babak belur. Beruntung, adik ipar Panca secara kebetulan datang ke rumah dan segera menahan amukan Panca. Dia segera melarikan kakaknya ke rumah sakit dan mendapatkan perawatan yang cukup serius. Kurang lebih 5 hari setelahnya, Panca dan istrinya juga sempat bertengkar melalui saluran telepon. Entah apa kata-kata yang dilontarkan sang istri kepadanya, sehingga membuat hati Panca bak teriris. Sambungan telepon saat itu mendadak berhenti, hingga akhirnya gagasan untuk mengakhiri hidup keempat anaknya pun muncul. Dimulai dari anak yang paling kecil berinisial A yang masih berusia 1 tahun. Dilanjutkan kepada anak yang berusia 3 tahun, kemudian yang berusia 4 tahun, dan yang paling tua berusia 6 tahun, di mana Panca mengeksekusi keempat anaknya dengan cara dibekap. Dan hal itu dilakukan Panca kurang dari 15 menit. Setelah melakukan perbuatan mengerikan tersebut, Panca bahkan sempat menata mainan kesukaan dari anak-anaknya. Kemudian ia jejerkan di atas kasur. Dia buru-buru ke dapur dan mengambil pisau. Dia pun mulai menyayat pergelangannya dengan tujuan untuk mengakhiri hidup. Namun cara tersebut ternyata tak berhasil. Dia juga menusuk perutnya hingga cairan merah tak terbendung. Namun takdir belum membiarkan Panca berakhir. Dia hanya tersiksa dengan rasa sakit yang dia buat sendiri. Dia memilih untuk berdiam diri di rumah menunggu ajalnya tiba. Tragedi tersebut baru disadari setelah 4 hari berlalu. Awalnya mereka tak curiga sama sekali dengan rumah kontrakan Panca yang selalu terkunci, karena menganggap kalau Panca dan anak-anaknya saat itu ke rumah sakit menemani sang istri setelah kejadian heboh beberapa hari lalu. Namun setelah bau tak sedap mulai menguasai lingkungan tersebut, mereka mulai membuka kontrakan Panca karena yakin sumber bau tersebut berasal dari sana. Disitulah mereka menemukan sesuatu yang mengerikan. 4 anaknya telah membusuk berbaris berjejeran. Sementara di samping mereka tertulis kata-kata "Puas Bunda, TX for all" dengan menggunakan tinta cairan merah. Panca ditemukan dalam kamar mandi dengan kondisi masih bernyawa namun sudah sangat lemah. Luka di pergelangan tangan dan juga sobekan menganga di bagian perut sukses membuat pandangan nyilu. Pihak kepolisian langsung dilibatkan dalam tragedi tersebut. Sementara Panca dilarikan ke rumah sakit Polri. Di tempat kejadian, pihak kepolisian juga menemukan beberapa barang bukti, di antaranya pisau dapur yang masih memiliki noda cairan merah dan mainan keempat anaknya yang tersusun berjejer sesuai kesukaan masing-masing.
Bukti yang berhasil diperoleh adalah keterangan dari 12 saksi yang telah diinterogasi oleh penyidik Polresta Jakarta. Pihak kepolisian juga berhasil mengamankan barang bukti berupa handphone dan laptop yang digunakan oleh Panca untuk merekam sebelum melakukan pembunuhan. Selama peristiwa tersebut berlangsung dan juga saat Panca mengalami masalah dengan istrinya, di mana Panca sengaja merekam hal tersebut untuk dijadikan barang bukti. Kira-kira apa yang melatar belakangi Anda melakukan perbuatan tega, melakukan pembunuhan 4 anak Anda? Bisa Anda jelaskan? Intinya saya cemburu dengan istri saya karena dia melakukan perselingkuhan. Anda merasa menyesal nggak atas perbuatan yang Anda lakukan? Sangat menyesal sebenarnya, kenapa saya masih hidup aja sih. Saya juga hidup dengan anak-anak. Jadi Anda berpikir setelah Anda melakukan pembunuhan terhadap anak Anda dan Anda bunuh diri gitu? Iya benar. Tapi saya ternyata masih dikasih kehidupan dengan 5 kali percobaan. Semuanya seperti mimpi buruk bagi sang ibu setelah menerima kabar tak sedap mengenai keempat anaknya. Bahkan untuk bangkit dari ranjang rumah sakit saja dia tak mampu. Tubuhnya gemetar. Dia begitu tidak habis pikir dengan jalan pikiran Panca yang tega-teganya mengorbankan anak-anak tak berdosa seperti itu. Dia berharap Panca mendapatkan hukuman yang seberat-beratnya dengan tindakan nekat yang telah ia lakukan. Panca kini menghadapi ancaman hukuman mati atas tuduhan pembunuhan terhadap keempat anaknya. Ancaman itu muncul setelah Panca resmi ditetapkan sebagai tersangka berdasarkan Pasal 338 JO 340 KUHP tentang pembunuhan berencana dan Undang-Undang Perlindungan Anak.